Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Wahyuni, NIM 2019-143700, mahasiswa di Universitas PGRI Palembang dengan mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar. Di video ini saya akan membuat RPP Kurikulum 2013. Untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya, marilah kita tonton video tutorial membuat RPP berikut ini. Cara membuat RPP yaitu yang pertama kita harus tentukan judulnya terlebih dahulu. Di sini saya tulis rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Kurikulum 2013. Kemudian kita tentukan satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini kita dapat isi dengan di mana kita mengajar. Yang kedua yaitu kelas atau semester. Di sini saya ambil kelas 4 semester 1. Kemudian tema. Saya ambil tema 5 dengan judul Pahlawanku. Kita ambil tema ini melalui buku guru. Sebelumnya kita harus download buku guru, atau kalau tidak seperti itu kita memang mempunyai buku guru. Kemudian subtema yang saya ambil subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran ke-1. Ini kita bisa lihat pada buku guru ya. Lalu alokasi waktu 1 kali pertemuan 6 kali 35 menit. Di mana kita lihat alokasi waktu tersebut? Kita melihatnya di roster dan ini tergantung waktu yang terdapat pada roster tersebut. Kemudian yang pertama yaitu KI atau kompetensi inti. Di sini ada 4 kompetensi inti. Yang pertama, KI yang pertama yaitu spiritual, KI yang kedua yaitu sosial, KI yang ketiga yaitu pengetahuan, KI yang keempat yaitu keterampilan. Ini kita bisa ambil melalui buku guru. Kita bisa copy paste langsung lalu dipindahkan di sini karena memang sudah bersifat baku. Oke, selanjutnya kita lanjut yang B. B yaitu kompetensi dasar atau KD. Kita bisa lihat dalam pembelajaran. Di situ terdapat muatan, ada berapa muatan? Nah, di situ terdapat 3 muatan, berarti kita harus menulisnya 3 muatan. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Dengan kompetensi dasar 3.5 kita ambil 1 KD. Lalu dengan indikatornya sesuai dengan KD. Jika KD-nya 1, indikator juga 1. Kemudian dengan muatan IPS. Muatan IPS kita ambil 1 pula dan indikator 1. Kita bisa copy paste melalui buku guru. Namun indikator ini kita dapatkan dengan cara mengarang. Namun harus sesuai dengan KD tersebut. Kemudian yang D, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini sesuai dengan muatan yang kita ambil. Sesuai yang saya ambil tadi, yang pertama yaitu bahasa Indonesia, maka tujuannya 1 pula. Terus yang kedua tadi IPS, maka saya ambil 1 pula. Begitupun dengan PPKN. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi yang saya ambil di sini mengenal arti pahlawan, mengulas bacaan tentang Raja Purnawan, lalu membedakan contoh dan bukan contoh persatuan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menceritakan pengalaman bergotong royong. Metode pembelajaran.
yaitu dengan menggunakan pendekatan saintifik, kemudian metodenya permainan atau simulasi, kemudian diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Kemudian kita masuk kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini guru harus memberikan salam, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi tempat duduk sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Kemudian menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang pahlawanku. Guru kemudian menyampaikan tahap kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Kemudian inti di sini siswa diminta mengamati beberapa gambar yang terdapat di buku siswa. Kemudian menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa. Lalu siswa melakukan diskusi bersama seorang teman tentang sikap baik yang pernah dilakukan. Kemudian siswa mengamati gambar yang tersedia, menuliskan beberapa pertanyaan yang ingin diketahui tentang tokoh-tokoh tersebut. Lalu siswa mendiskusikan pertanyaan tersebut dengan teman mereka untuk mengetahui jawabannya. Kemudian siswa menuliskan sebanyak mungkin informasi yang telah diperoleh di kolom yang tersedia di buku mereka dan mendiskusikannya dengan seorang teman. Lalu siswa membaca senyap tentang teks Raja Purnawan yang ada di buku mereka. Siswa menuliskan kembali bacaan dengan menggunakan kalimat sendiri di selembar kertas dengan memperhatikan beberapa petunjuk terdapat di buku siswa. Kemudian membacakan tulisan mereka kepada teman satu kelompok. Lalu siswa menjawab 3 pertanyaan dan menuliskan dalam bentuk tabel. Siswa mengkomunikasikan jawaban mereka di depan kelas. Kemudian siswa melakukan diskusi dengan seorang teman tentang sikap persatuan yang telah diwujudkan oleh Raja Purnawan. Siswa menuliskan hasil diskusi dalam kolom yang tersedia di buku siswa. Siswa menjawab pertanyaan di buku siswa. Lalu guru bersama siswa membuat kesimpulan dari materi pelajaran. Siswa membaca teks singkat tentang kegiatan gotong royong dalam kehidupan masyarakat Indonesia di masa sekarang yang mulai memudar. Siswa menuliskan kondisi pelaksanaan gotong royong yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Siswa menuliskan pengalaman mereka melakukan kegiatan kerja gotong royong. Lalu penutup, bersama-sama siswa membuat kesimpulan rangkuman hasil belajar selama sehari. Lalu bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil capaian materi. Kemudian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Melakukan penilaian hasil belajar, mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Ya, sebelumnya waktu di sini yang pertama tadi saya kasih waktu 15 menit karena mungkin sudah cukup. Lalu untuk inti saya kasih waktu 150 menit dan penutup saya kasih waktu selama 15 menit. Kemudian sumber dan media pembelajaran. Ini kita bisa ambil melalui buku guru dan buku siswa. Lalu penilaian proses hasil belajar. Di sini kita bisa ambil melalui buku guru, rubrik bahasa Indonesia dan IPS dengan penilaian, rubrik diskusi, kemudian daftar periksa PPKN, daftar periksa IPS, penilaian sikap cinta tanah air dan bekerja sama,
Seperti itulah bagaimana cara membuat RPP. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.